Kajian Ahad Ba'da Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil. Kajian Nasoihul Ibad Syekh Imam Nawawi oleh Ustadz Dr. H.M. Adi Amin, M.A. Ahad tanggal 7 November tahun 2025. Masjid Al-Muhajirin Kancil memiliki kegiatan rutin seperti kajian Sabtu dan Ahad Ba'da Subuh, Tadarus Al-Quran Sabtu, zikir dan tahlil setiap Kamis Ba'da Maghrib. Majelis Syuarol Mukminin kegiatannya setiap Minggu Ba'da Isya di teras Masjid Al-Muhajirin Kancil. Di lingkungan Masjid Al-Muhajirin Kancil atau di setiap RT ada beberapa kegiatan seperti Majelis Zikir Yamisda Al-Ihsan Bekasi Raya, Ikro dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, nampaknya ya orang baru wajah lama ya. Alhamdulillah yang telah diamanahkan ya untuk menjalankan kegiatan ya. Semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan keagamaan dan sosial tentunya ya. Dan amanah ini amanah berat yang harus serius ya. Jadi pengurus DKM yang baru ya, ini kerjaan utamanya adalah sebagai pengurus DKM gitu ya. Adapun yang di kantor dan seterusnya itu sampingan gitu ya. Pak Nanang dan yang lainnya. Dan memang bagian dari hal yang biasa ya ketika bicara tentang pengurus atau pergantian pengurus ya. Jadi itu sesuatu yang biasa terjadi agar berbagi amal soleh gitu ya. Jadi pengurusan DKM berbeda dengan pengurusan organisasi umum ya. Kalau pengurusan DKM itu berbagi pahala ya, insya Allah. Makanya harus diperhatikan satu aspek keikhlasannya ya, ikhlas lillahi ta'ala ya. Yang kedua tentunya dijaga kebersamaannya ya, bersamaan secara keseluruhan dalam berjamaah ya. Jadi ini kita adalah umat Rasul yang selalu saja ya dikedepankan aspek berjamaah atau kebersamaan. Baik ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ganti pengurus, kajian kitabnya enggak ganti tetap ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa khataman kitab nih ya. Amin ya. Tahun berapa nggak usah ditanya tahunnya ya. Ya, pada ke generasi keberapa pun mudah-mudahan ya. Oke ya, kita kembali lanjutkan di kajian ini ya dengan niat pertama thalabul ilmi, yang kedua i'tikaf ya. Jangan lupa niat i'tikaf ya. Ya,
nggak susah niatnya, ya, di dalam hati, ya, atau yang terbiasa diucapnya pun tidak usah cari referensi kitab, cukup pakai bahasa Indonesia. Saya niat i'tikaf selama di masjid gitu ya. Jadi sesuatu yang terkait dengan ibadah berpahala tetapi tidak sulit dilakukan. Jadi harus berpikir begitu. Sesuatu yang terkait dengan ibadah jangan mikir sulit dulu, jangan mikir berat dulu, tapi lakukanlah, ya. Makanya ketika kita bicara tentang ilmu, ya, itu dalam rangka mempermudah ibadah kita, gitu ya. Jadi kalau sudah kita bicara tentang ilmu, ya, semuanya akan mudah dan akan terasa ringan, insya Allah, ya. Jadi urusan ilmu, urusan ngaji ini, ya, kita belajarnya itu, ya, saya ngajak kita untuk melihat seorang yang usianya hanya 55 tahun, ya, punya anak 2 laki-laki, tapi karya kitab ilmunya luar biasa. Namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan Imam Ghazali, gitu ya. Umurnya cuma 55 tahun, tapi karyanya sampai luar biasa, ya. Ini kalau kita mengacu kepada ilmunya usia Imam Ghazali, kita kayaknya sudah lebih, ya, lebih ilmunya apa lebih umurnya, ya, Masya Allah, gitu ya. Bahkan beliau ini ngajinya, gitu ya, kalau bahasa sederhananya kira-kira lah, ya, dihabisin harta bendanya buat ngaji, gitu ya. Bahkan ketika sampai pada titik di mana tidak ada modal lagi ngaji, ya, pesantren lah, beliau cari-cari pesantren yang ngasih makan gratis, gitu, ya. Kalau sekarang mungkin beasiswa, gitu ya, dicari, dapat pesantren yang di situ makan tidak bayar, gitu. Kalau ngaji dari dulu nggak bayar, ya, iya. Sekarang aja ngaji mungkin bayar, ya, sekolah lah, ya, dengan banyaknya kebutuhan sarana prasarana. Nanti ketika sudah pada titik tidak ada modal, tapi tetap ngaji, akhirnya apa? Dapatlah di situ, saya ngaji bisa dapat makan nih. Makanya kata beliau, thalatul ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lillah. Saya ngaji itu awalnya pengen di situ dapat makan, katanya. Artinya bukan mungkin karena Allahnya masih, tapi lama kelamaan akhirnya semua hilang, yang ada adalah hanya karena Allah. Nah, gitu. Akhirnya apa? Ya betul-betul ngaji sampai pada titik luar biasa. Tasawufnya oke, ilmu akidahnya oke, fikihnya oke, gitu ya. Ilmu kalamnya juga luar biasa. Salah satu dari karya yang sangat fenomenal adalah Ihya Ulumuddin, ya. Ini Ihya Ulumuddin ini adalah karya kitab Imam Al-Ghazali yang luar biasa, menyebar ke berbagai negara dengan berbagai bahasa terjemahan, ya. Makanya ini adalah salah satu dari keberkahan ilmu. Maka orang yang belajar dan mengamalkan itu dia umurnya pendek, tapi, ya, dikenalnya panjang lama. Kenapa? Karena karyanya betul-betul menjadi referensi, ya. Kitab yang jadi acuan yang bisa diajarkan kepada siapapun, gitu ya. Nah, ini cara kita untuk belajar kepada orang-orang terdahulu. Jadi anaknya nggak banyak, cuma 2, ya. Ini bukan karena ikut program KB, ya. Iya. Ya memang Allah takdirkan begitu, ya.
Ini kadang saking ekstrimnya orang-orang terdahulu cinta sama ilmu sampai ada yang tidak menikah gitu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan jangan dijadiin dalil gitu ya. Oh, dia enggak menikah. Dia enggak menikah, karya kitabnya banyak ya. Dia anaknya sedikit, karya kitabnya luar biasa. Lebih dari 20 kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Oke ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Wa an Hatim Al-Asam ya. Berkata siapa? Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ya. Ini rahimahullah ini adalah doa ya. Ya. Kalau pada para sahabat kita bahasanya adalah radhiyallahu. Kalau kepada tabi'in, orang-orang soleh terdahulu tapi sudah meninggal, itu disebut dengan rahimahullah. Jadi ada beda ya, radhiyallahu dengan rahimahullah. Nah, bedanya di mana? Ini adalah untuk khusus para as-sahabah, para sahabat Nabi. Kalau ini untuk at-tabi'in. Bedanya tabi'in adalah orang-orang yang tidak segenerasi dengan Rasulullah, ya, lahir setelah Rasulullah wafat. Tapi kalau sahabat adalah orang yang satu generasi dengan Rasulullah dan ikut bersama Rasulullah, gitu ya. Masuk Islam walaupun mungkin di akhir-akhir disebut dengan sahabat. Kalau yang menentang enggak, ya, yang menentang Nabi ajarannya tidak disebut dengan sahabat. Jangan bilang ya, ini seorang sahabat yang bernama Abu Jahal. Iya, ya, walaupun hidupnya semasa, tapi tidak ikut ajaran Nabi. Nah, gitu ya. Yang ikut ajaran Nabi, yang semasa usianya atau hidupnya, ya, ikut perjuangan Nabi disebut dengan sahabat. Mereka dimuliakan dengan ketika meninggal, ya, gelar adalah radhiyallahu an, gitu ya. Ya, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Hamzah dan seterusnya, radhiyallahu an. Kenapa? Karena memang Al-Quran banyak begitu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah ridha dengan apa yang menjadi perjuangan mereka. Jadi kita ini radhiyallahu itu bahasanya semoga Allah meridhoi. Nah, kalau rahimahullah ini ya, ini semoga Allah merahmatinya, gitu. Jadi kayak guru-guru kita kayak kita rahimahullah, gitu ya. Ya. Nah, beliau menyampaikan ada 5 hal. Ini sekarang kita basisnya 5 ya. 5 hal yang boleh tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitani illa fi khamsi mawadi. Jadi tergesa-gesa itu adalah ciri dari setan, ciri dari amalan setan, kecuali ada dalam 5 tempat. Nah, gitu ya. Tergesa-gesa itu tidak dibolehkan kecuali ada di 5 posisi atau 5 tempat ya. Yang pertama adalah menyegerakan. Yang pertama adalah menjamu tamu. Nah, gitu. Ini perlu segera ya. Kalau kata di dalam hikmahnya, gak boleh kita nyantai gitu atau nanti ya. Walaupun dalam istilah yang umum, orang yang tergesa-gesa itu adalah orang yang mirip amalannya dengan amal setan. Tapi ada khusus 5 yang harus tergesa-gesa, yang harus segera. Pertama apa? Pertama adalah it'amut ta'am, gitu ya. Pertama ini ya, it'amu ad-dhaif,
ya, ini menyegerakan jamuan untuk tamu. Nah, gitu. Jadi kita kembali mengingat budaya ataupun kebiasaan orang-orang tua kita dulu atau kita ketika di kampung gitu ya. Ini bicara tentang ya menjamu tamu dengan sesajian apapun bentuknya, itu disegerakan ketika ada tamu. Nah, gitu ya. Nah, jangan cuek ya, karena tamu itu hadir bisa membawa keberkahan, kebaikan. Ayo sama-sama ya, yang ada tamunya dari mana? Ya. Bahkan ada satu cerita yang menarik ya dari Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah ini ya 5 yang perlu disegerakan pertama menjamu. Oh ya. Jadi Abu Thalhah ini ceritanya adalah sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Jadi ketika para sahabat dari Al-Muhajirin, Muhajirin itu dari Makkah berarti ya. Ya, ini Masjid Jami Al-Muhajirin berarti orangnya sudah pada ke Makkah. Amin. Amin. Iya. Ya, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya itu disebut dengan kaum Muhajirin. Nah, kalau orang asli Madinahnya disebutkan kaum Ansor. Ya, ini luar biasa cara penamaan aja Rasulullah itu sangat-sangat bijak. Kenapa dinamakan Ansor? Ansor itu mencakup semua. Padahal di sana ada suku-suku tertentu gitu ya. Jadi menghilangkan kesukuan dengan memberikan nama Al-Ansor ya. Para penolong orang-orang yang hijrah. Dari Mekah ya, banyak juga dari suku-suku yang terhormat ya. Sehingga Rasulullah tidak ingin mengedepankan kesukuannya. Maka diambillah satu istilah yang tengah-tengah dan sangat bijak, namanya Al-Muhajirin, mereka-mereka yang berhijrah. Ya, makanya tepat namanya Al-Muhajirin ya. Kalau saya tanya orang Cikarangnya ada nggak? Ya, ada, tapi nggak banyak mungkin ya. Orang-orang yang berhijrah karena Allah. Ini hijrahnya karena Allah ya, bukan karena pekerjaan ya. Ya. Ya, walaupun di kampung tetap punya rumah ya. Mungkin ada yang rumahnya 2, 3 begitu ya. Amin. Ketika sampai ke kota Madinah, kemudian mereka tidak membawa apa-apa. Bahkan orang-orang yang kaya ketika di Mekah seperti Abdurrahman bin Auf pun ya tidak membawa apa-apa. Ya. Kenapa? Ini luar biasa perjuangan mereka ikut bersama Rasulullah. Ketika sampai akan berhijrah, mereka ya diancam sama orang-orang kafir, termasuk Abdurrahman bin Auf yang ya ada saham atau kerjasama bisnis ketika di Mekah ya bersama orang-orang non-muslim. Jadi ini juga satu dalil ternyata kita kalau mau bisnis dan terlihat prospek kemudian aturannya jelas ya, kemudian barang yang dijadikan sebagai jual belinya pun barang yang tidak haram dan seterusnya, itu boleh kerjasama dengan non-muslim, dibolehkan gitu ya. Ya, dibolehkan. Nah, pada masa Abdurrahman bin Auf ya kerjasama, kemudian ya diancam kalau ente mau ikut bersama Rasul hijrah, maka asetnya nggak kami kembalikan, kami tahan, kira-kira gitulah. Apa yang terjadi akhirnya? Kata Abdurrahman bin Auf dengan kekuatan imannya, dia mengatakan silakan ambil, saya akan tetap ikut hijrah bersama Rasulullah. Makanya ketika ke kota Madinah nggak bawa apa-apa.
Sampai ke kota Madinah dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Para sahabat yang bersama Rasulullah sangat paham kondisinya. Akhirnya apa? Cara kata Rasulullah, silahkan ini ada saudara-saudara kalian ya yang datang dari Mekah ke Madinah tidak membawa. Silakan siapa yang siap untuk menjadi tuan rumah ya dari tamu-tamu ya kaum muslimin dari Mekah ini. Ya, kan banyak tuh ya kira-kira begitulah. Akhirnya salah satunya adalah Tolha yang kalau dalam bahasa orang sekarang dia nekat gitu ya. Saya ya Rasul, ya. Saya ya Rasul siap. Oke ya, Abu Tolha silahkan. Nah ini nggak nanya lagi sama bininya, bawa aja deh tamu gitu ya. Sampai ke rumah baru nanya, istriku ada makanan nggak buat tamu kita nih mau bermalam malam ini, tamu Rasulullah. Jadi tamu Rasulullah itu menggambarkan tentang keagungan seseorang. Jadi orang itu mulia karena siapa yang membawa, kira-kira gitulah. Ya, siapa yang membawanya. Ini tamu Rasulullah nih gitu ya. Dari mereka. Kemudian kata istrinya, suamiku gak ada makanan katanya. Yang ada adalah hanya satu porsi untuk anak kita yang belum makan. Ini namanya orang bapak, akalnya banyak nih ya. Gimana caranya bisa menjamu tamu dengan sajian yang terbaik. Akhirnya kata Abu Tolha, gini aja deh, anak kita tolong ditidurin gimana caranya, kayak gitu, supaya dia nggak jadi makan. Makanannya buat tamu kita. Nah istrinya juga benar nih gitu ya, ikutin saran suami untuk bisa menjamu tamu gitu ya. Baiklah kalau begitu terjadi kerjasama. Ini kalau kerjasama nggak terjadi berantem yang ada gitu ya. Akhirnya apa? Ya, anaknya itu kemudian ditidurkan. Ya, jangan berpikir mikir yang lain. Kasihan banget tuh anak masih gitu ya. Tapi beginilah cara orang-orang yang betul-betul menghormati tamunya. Ini apa? Anaknya tidur, nah tinggal bagaimana? Biasanya kalau tamu ya makan, terutama makan besar, itu tuan rumahnya nemenin, gitu, nemenin ya. Sekarang ibunya masak, mau ada tamu dari mana? Nah suaminya makan ketika itu bersama nemenin. Kalau sekarang mungkin enggak, wah usah repot Ustaz ya, pakai GoFood aja, wah gitu ya. Iya. Atau diajak makan di luar misalkan. Nah, ini sahabat Abu Tolha ini nemenin. Dan ada lagi problemnya di situ. Problemnya apa? Ini satu porsi buat satu orang, tapi makannya 2 orang. Gimana caranya nih? Pakai cara lagi dia. Kalau gitu nanti ya ketika mau masuk ruang makan lampunya dimatiin. Gitu ya. Lampunya dimatiin. Wah, benar bikin strategi. Lampunya dimatiin. Ini lampunya lagi mati nih. Kayak lampunya gimana nggak usah dibayangin lah, zaman dulu pokoknya ya. Iya. Ya, bukan karena tokennya habis, bukan ya. Iya. Akhirnya ya kamu kalau sudah percaya sama tuan rumah, apapun yang disampaikan ya percaya. Akhirnya apa? Makan situ. Dan Abu Tolha dia ikut gerakan makan tanpa dia makan, dengan suara gitu ya, apa gitu, nikmat ya sambil ngobrol, suasana gelap gitu ya, tamunya makan kenyang sampai selesai. Ini kayak drama akhirnya ya. Iya ya, akhirnya apa, selesai makan tak katanya, kata tamunya, alhamdulillah udah kenyang, alhamdulillah, silakan istirahat tidur gitu ya. Abu Tolha anaknya lapar dan dia ya nunggu sampai pagi. Nah selesai pagi ya, kemudian bangun biasa sholat dan seterusnya. Kemudian siangnya dihampiri oleh Rasulullah. Abu Tolha, Rasulullah senyum-senyum.
Anda yang semalam melakukan ini gitu kan, yang diceritakan yang tadi. Rasulullah tahu kenapa Nabi dapat wahyu. Sambil senyum Rasulullah, Allah tersenyum melihat apa yang engkau lakukan terhadap tamumu. Nah, itulah makanya orang Allah ridho, tersenyum ya, gembira, bahagia ya, menyaksikan apa yang engkau dan istrimu lakukan untuk tamu, tanpa tamu tahu gitu ya. Jadi Rasulullah tahu. Nah itu kemudian sampai diabadikan di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, itu ada dalam ayat surat Al-Hujurat. Jadi yang dilakukan oleh Abu Thalha ini sesuatu yang unik ya, tapi otentik itu. Aslinya begini nerima tamu itu gitu ya. Bahkan ada yang mungkin agak ekstrim lagi ya. Dia nggak punya apa-apa, ada tamu, dia utang beli kambing, kemudian kambingnya dipotong, kambingnya dimasak, disajikan untuk tamunya gitu. Ada yang sampai ngutang gitu. Ini kalau ngutang memang ngutang konsumtif ya, ngutangnya ya. Sampai begitu ya. Ini saking memuliakannya tamu. Jadi kita bangun kembali semangat untuk menyajikan sajian yang terbaik buat tamu apapun gitu ya. Dan biasanya orang itu, tamu itu akan merasa sangat terhormat ketika ya tuan rumah menyajikan secara langsung dari dirinya, dari mereka, dari keluarga, masak sendiri misalnya atau apa sendiri ya. Bukan beli, boleh saja, tapi biasanya akan lebih terasa. Mungkin kalau yang beli, mungkin ada juga tamu yang nggak biasa pakai jamput misalkan, atau makan makanan yang siap saji dari luar atau apa. Tapi ketika dimasak sendiri itu menggambarkan tentang luar biasa itu. Satu hal yang terbangun dari masa Rasulullah kepada masa kita ya. Kalau ke Jawa Timur mana gitu tuh, masyarakatnya itu Masya Allah masih ini bahasanya enggak Pak, pinara gitu ya. Pinara itu artinya mampir ya. Saya tahunya di sana ya, mampir. Dan kalau mampir selalu saja ada sajian namanya teh manis gitu ya. Kalau di Jawa teh manis ya. Kalau di Sunda teh tawar. Kenapa nggak manis? Tetehnya udah manis gitu ya. Iya, teteh Sunda ya. Selalu begitu ya. Ini gambaran tentang bahasanya. Kalaupun kita nggak punya apa-apa, air teh manis mah kudu ada, kira-kira begitu. Iya, gitu ya. Nah, ini cara-cara kita untuk ya, dan ini cara Islam. Ya. Cara Islam itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Cara kita untuk memuliakan tamu adalah bagian dari ciri orang yang beriman dan imannya kuat. Itu ya. Ini gambaran tentang bagaimana. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu disegerakan. Ya, makasih. Ini cara untuk menghormati tamu ya. Udah ada ditambah gitu ya. Iya. Karena saya minum tadi panas banget ini ya. Terima kasih. Iya. Saya terbiasa kalau bangun tidur minum air hangat dulu gitu ya. Udah minum ya, pananan rumah tenang ya. Yang kedua adalah tajhizul mayyit. Yang kedua yang perlu disegerakan, dan ini bukan bagian dari kebiasaan setan, adalah ya pemakaman ya mayit ya. Ini perlu disegerakan. Salah satunya dari cara kita untuk memuliakan mayit ini. Jadi orang yang sudah meninggal ya,
kita memang sangat berbeda sekali dengan agama yang lain yang bisa jadi sampai berhari-hari. Itu menyegerakan. Tetapi ini perlu komunikasi dan kesepakatan keluarga. Ya. Jadi agama ini punya aturan, tetapi ya yang menjadi aturan manusia itu tetap harus diperhatikan. Ya, kita sudah sama-sama tahu ya bahwa kalau saudaranya sudah ridho semua, sudah hadir semua, disegerakan. Mungkin ada juga orang yang nggak tahu, kita ini kok lama banget belum juga ini misalkan. Mungkin salah satu dari ustadznya atau DKM-nya, gimana rencana pemakamannya? Saya nggak tahu gimana nih. Tanya dulu sebelumnya. Keluarganya udah hadir semua belum? Gitu. Oh sudah. Terus rencananya keluarganya ridho nggak kalau segera dimakamkan? Oh ridho Pak Ustadz. Nah gitu. Jangan nunggu waktu misalkan gitu ya, meninggalnya jam 1 malam. Ya misalkan ya, jangan nunggu nanti waktu zuhur, enggak ya, pada subuh misalkan dimandikan bla 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 bla, udah siap semua, keluarganya sudah kumpul semua, atau yang jauh tapi kemudian sudah ada komunikasi, kami ridho silahkan segera dikuburkan kalau memang yang gitu kan. Tapi jangan kita memaksa keluarga dengan dalih agama, nggak boleh ya. Agama itu apapun yang menjadi dalilnya tidak boleh dibenturkan dengan sesuatu yang memaksa orang untuk melakukan itu. Jangan sampai dia betul-betul paham gitu ya. Jadi misalkan jam 1 malam, kemudian nanti jam 8 pagi selesai semua, bisa langsung dimakamkan. Atau gitu ya, meninggalnya jam 4 sore gitu ya, maghrib nggak keburu ya, isya baru selesai urusan semua, dimakamkan malam. Sepakatan keluarganya boleh silakan, asal kondusif waktunya, artinya nggak sedang hujan angin gitu ya, kemudian juga jarak dan seterusnya. Nah, kemudian makam kuburannya sudah siap dan seterusnya. Itu memang seperti itu dalam ajaran agama kita. Ya, tapi yang paling inti adalah keluarga yang wafatnya itu semuanya harus paham, sepakat, sehingga yang menjadi penyegeraan untuk pemakaman ini berdasarkan hasil musyawarah gitu ya. Dan jangan juga berpikir bahwa misalkan meninggalnya jam 2 siang ya, nanti asar jam 4 ba'da asar sholat. Gak ada sholat ba'da asar katanya gitu ya, gak ada sholat sunnah ba'da asar, kecuali yang memang ya dalam fikihnya dibolehkan. Salah satunya adalah ya tadi ya, pada subuh langsung, pada asar langsung, itu boleh sholat jenazah, itu dibolehkan gitu ya. Ini salah satu. Yang kedua adalah kita semua sama-sama harus mengerti, mau ikut membersamai sholat jenazah, terutama bapak-bapak ya. Usahakan. Kadang ada saya kalau di kampung itu ya bapak-bapaknya banyak, tapi yang sholat sedikit. Kadang yang lain suka liatin, nonton gitu ya. Usahakan terjunkan, kita ikut sholat ya. Dan sholat jenazah itu adalah fardu kifayah statusnya ya. Dia disolatkan dengan cukup beberapa orang yang sudah menyolatkan, yang lain memang tidak wajib walaupun statusnya fardu kifayah, tetapi sayang kalau tidak ikut gitu ya. Ikut aja lah ya, gampang wudhu dan seterusnya. Apalagi kalau sudah terbiasa kayak jamaah, nggak ada imamnya, betul
Yang biasa memandikan, menyolatkan siapa? Amil. Kenapa? Kok nggak ada amilnya? Amilnya yang meninggal gitu ya. Ya, orang meninggal amilnya nggak ada yang imamin sholat. Siapkan, gitu ya. Jadi ikut bersama ya. Kalau diminta imam, memang imam itu lebih afdolnya keluarganya. Tapi kalau keluarganya tidak siap, menyerahkan kepada ustadz dan seterusnya. Saya kalau pakai diminta imam sholat jenazah, saya bilang enggak. Tanya dulu keluarganya. Kalau keluarganya ada Pak D-nya misalkan gitu kan, atau Pak Le-nya, atau kakaknya, ya, atau kakeknya, atau siapa yang memang ada hubungan asal, itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada, baru nanti diserahin ke yang lain, gitu ya. Jangan terlalu semangat ya. Imamnya adalah imam Masjid Jami Al-Muhajirin ya. Tawarkan dulu kepada keluarganya, ya. Mana dulu beberapa bulan yang lalu saya takziah orang tua santri kami, ya, orang tua santri itu meninggal, orang Karawang. Saya datang ke sana. Ya, santrinya itu kelas 9, kelas 3 SMP lah, yang jelas sudah balik. Ya, kemudian imamnya siapa? Anak pertamanya laki-lakinya, yang baru kelas 3 SMP ya. Dia santri kami. Itu kan silakan, nggak ada masalah. Tapi bukan ajang belajar, serius ya. Jadi sholat itu bukan ajang latihan ya. Iya, ajang latihan praktek sholat aja di sekolah itu ajang latihan. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat dan sholat itu serius. Ya, jadi dia yang mengimami dari almarhum ayahnya. Ya, kalau kita jamaah masjid support sepenuhnya. Ya, supportnya. Ketika bicara tentang sholat, maksimalkan, semakin banyak yang menyolati, semakin bagus, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu disegerakan dan tidak termasuk dari ciri ya tergesa-gesanya setan apa? Ini penting. Tazwijul binti iza balagat. Nah, gitu. Yang ketiga adalah menyegerakan nikahkan anak putri. Ah, gitu ya, menikahkan anak cewek. Nah, gitu. Ini rata-rata udah banyak yang nikah anaknya ya. Iya, anak udah nikah, bapaknya nikah lagi. Iya, punya anak cewek itu ya, itu salah satu dari tanggung jawab kita orang tua adalah menikahkannya, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, usianya berapa Ustaz? Nah, gitu. Kalau bicara usia nanti akan ada banyak perdebatan nih ya. Kalau usia dalam Islam itu apa? Ya, benar, balik. Setelah balik boleh nikah. Baliknya usia berapa? Enggak. Orang balik itu coba anak SD sekarang kelas 6. Cewek, udah ada yang balik. Serius Pak. Kita dulu waktu kita sekolah ya, zaman dulu kita kan sekarang udah tua nih. Ya, balik mungkin SMP ya. SMP kita baru balik. Anak sekarang Pak, itu cewek ya, cowok juga ada. Anak saya cowok SD kelas 6 udah balik. Saya pastiin kenapa? Karena saya ajak dialog aja. Nah, ciri dari orang balik itu satu begini, yang laki begini, yang perempuan begini. Gitu. Bapak Ibu, ini disebut dengan pendidikan seks kepada anak. Pendidikan seks itu bukan cara berhubungan seks, bukan. Yang terkait dengan persoalan-persoalan fikih itu
jangan tabu disampaikan ke anak kita, gitu ya. Sampaikan ke anak kita. Nah, begini kata agama kita. Kamu itu sebagai laki-laki udah ngalamin belum? Gitu. Bagi laki-laki apa? Mimpi, menikmati ya, sampai kemudian keluar sperma, itu batas baliknya. Kalau wanita lebih kelihatan lagi, yaitu masa haidnya. Itu kan, saya tanya anak saya, ya udah berarti kamu sekarang sudah balik, kewajiban terhadap agama sudah jelas, gitu ya, sampaikan. Nah gitu ya. Jadi setelah balik dibolehkan untuk menikah. Ya, kalau undang-undang pemerintah yang saya tahu usia tadi Ustaz Imam Rosadi ya 19 putra atau putri? Putri 19. Kalau putranya 23 apa 21? Ya, pokoknya sekitar itulah. Iya, itu sekitar itu ya. Artinya apa? Gak usah dipermasalahkan ini. Ya, aturan pemerintah, aturan agama, gak ada yang perlu dipermasalahkan. Kembali kepada kesiapan kita, itu intinya. Ya, tapi secara agama gak boleh ada orang yang menyalahkan anak lulus SMP kok dinikahin. Secara agama memang tidak masalah. Kenapa? Karena statusnya dia sudah balik. Persoalan tentang sosial kembali kepada orang tuanya. Ya, persiapan anaknya secara psikologisnya ya, kemudian pengetahuannya dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu, ini ada ibu-ibu juga, bicara tentang pendidikan anak bukan tentang cita-cita sekolah aja, tapi persiapkan dia menjadi calon, kalau laki-laki menjadi calon suami yang baik, kalau perempuan menjadi calon seorang istri yang baik. Terus begitu sama, gitu ya. Jadi agama kita ini menyiapkan betul ya, mereka-mereka yang akan menikah itu dipersiapkan. Makanya pendidikan seks di keluarga itu termasuk pendidikan menjelaskan kepada anak-anak tentang persoalan-persoalan fikih. Yang kedua, terutama bagi anak perempuan, tanggung jawab pernikahannya ada pada ayahnya. Gitu. Makanya wajar ketika anak perempuan itu dekat sekali dengan ayahnya. Kenapa? Karena ada hubungan emosional untuk masa depan dia, kira-kira begitu. Dan hal yang perlu kita luruskan terkait dengan punya anak perempuan yang sudah waktu menikah, kita jangan tabu berbicara tentang, ngobrol tentang pernikahan kepada anak, sekaligus kepada orang-orang yang kita kenal, keluarganya baik, agamanya baik. Gitu. Siapa? Ya, baik orang sekampung kita, atau teman kerja kita, atau satu perumahan kita, atau siapa yang kita kenal. Iya, cerita begini, oh alhamdulillah anak saya udah lulus kuliah nih, cewek. Iya gitu ya. Dan saya tentunya bertanggung jawab untuk menikahkan anak saya gitu ya. Ya dan saya siap, kira-kira begitu. Jadi bukan menawarkan dalam arti menawarkan kayak menawarkan barang, bukan. Tapi yang saya maksud jangan tabu. Kenapa? Kalau kita nggak ngobrolin begitu, jangan-jangan orang juga yang punya anak laki-laki lagi cari menantu perempuan juga gitu. Jadi bicara tentang ini ya, tentang pernikahan, besanan dan seterusnya. Mungkin dalam obrolan yang santai juga mungkin gitu ya. Iya nih saya lagi cari menantu nih, wah gitu. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Nah gitu ya. Apalagi Pak Imam anaknya udah luar biasa ya. Ya cewek semua, alhamdulillah. Yang sudah usia nikah dapat jodoh semua ya.
Bukan sesuatu yang tabu, dan jangan dipersepsikan bahwa kita sedang nawar-nawarin anak. Enggak. Dalilnya ada enggak? Ada. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu ya menyampaikan kepada Rasulullah ini, tentu dengan bijaknya seorang ayah. Apa itu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku punya anak. Jika engkau ingin menikahkannya, dengan senang hati, kan gitu. Ya. Tapi kemudian dalam konteks ingin dinikahkan, pihak laki-lakinya ya harus fix dulu, harus setuju dulu gitu ya. Lalu kemudian disampaikan kepada anak perempuannya. Kalau laki-laki boleh memilih, perempuan boleh menolak, kira-kira begitulah. Nah, kenapa? Akhirnya Rasulullah itu Abu Bakar itu caranya cerdas. Bilang sama anaknya, ya Aisyah, Aisyah, antarkan korma ini kepada Rasulullah. Ya, ini status setelah wafatnya Siti Khadijah ya. Antarkan kepada Rasulullah. Ya, anak yang taat, dia nggak tahu apa yang sedang direncanakan ayahnya gitu ya. Nah, ketika sampai kepada Rasulullah, kemudian kormanya dimakan. Kemudian kata Rasulullah bilang, Aisyah, sampaikan kepada ayahmu ya, kormanya bagus dan enak gitu ya. Gitu ya. Setelah melihat Siti Aisyah, kemudian kembali kepada ayahnya, sampaikan, ayah, ada salam dari Rasul, katanya kormanya enak dan bagus. Alhamdulillah, katanya gitu ya. Ya, alhamdulillahnya beda nih ya. Iya. Artinya bahwa Rasulullah itu setuju begitu ya. Nah, Rasulullah itu sudah melihat langsung ya. Nah, melihat langsungnya artinya melihat calonnya. Ya, dan ini kemudian disampaikan kepada putrinya, dijelaskan, dan kemudian jadilah pernikahan itu. Maksudnya begini jamaah, kita harus berada di tengah-tengah. Gak boleh juga berpikir, nah kalau kamu menikah pokoknya gak lihat juga gak apa-apa, pokoknya percaya sama ayah. Enggak begitu juga. Menikah, lihat anaknya, memang lihat fisiknya, fikih itu mengatakan begitu. Lihat setuju nggak, ridho nggak? Ya, lihat langsung, bukan hanya lihat foto gitu kan. Kalau lihat foto kan banyak HP jahat sekarang. Iya, iya. HP semakin mahal semakin jahat biasanya Pak Bu. Iya, Masya Allah ya. Wajahnya itu bisa kinclong-kinclongnya gitu ya. Nah, ini melihat langsung gitu ya. Kalau kita iya nih, saya juga lagi cari menantu perempuan nih Pak, betul. Untuk anak saya juga baru lulus. Oh iya. Jangan langsung kita salaman ya, jangan dulu gitu ya. Bahaya itu ya. Kenapa? Karena kita juga bukan model dulu apa tuh Siti Nurbaya ya. Seolah-olah anak itu nggak ada pilihan, paksa, pokoknya apapun alasannya. Kenapa? Karena ayah punya hutang, nggak boleh. Itu namanya menzolimi anak gitu ya. Jadi asasnya anak juga harus ridho gitu ya. Caranya gimana? Gitu. Bisa jadi tadi ke poin yang pertama itu ya, dari calon cowoknya sama orang tua misalkan bertamu gitu kan. Misalkan bertamu gitu kan. Kamu menikah, lihat dulu orangnya. Nanti ketika di rumah kita ya, dengan anak cewek kita sudah siapkan. Nanti kamu ketika ada tamu, nah tolong bawain ya makanannya ke depan misalkan kan gitu ya. Nanti tamunya dan anak cowoknya itu akan melihat langsung itu, oh ini. Iya. Nah setelah pulang baru kemudian dia mengatakan ya siapa mengatakan tamunya itu kepada tuan rumahnya. Oke, anak saya setuju, oke gitu. Baru nanti sampaikan kepada anak perempuan kita gitu kan. Begini. Tapi memang perlu diskusi panjang, harus terbuka. Gak boleh ada paksaan gitu. Tapi perlu dijelaskan. Itu yang disebut dengan edukasi. Dijelaskan begini gitu ya. Akhirnya apa? Kata anak perempuan, oke ayah, kalau memang pandangan ayah sudah seperti itu, aku ikut karena ayah punya sudut pandang yang jauh lebih dari sekedar sudut pandang aku. Ayah punya pengalaman. Anak perempuan seperti ini Pak. Iya. Akhirnya setelah itu apa?
baru prosesnya lebih dekat lagi, namanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal keluarga besar gitu ya. Iya, seperti apa. Tapi masih statusnya belum dapat SIM. Wah, ya. Belum dapat SIM ya. Surat izin menyentuh gitu ya. Belum dapat ya. Jangan bahasa kalau sudah ta'aruf bisa dibawa kemana-mana tuh anak berdua, nggak boleh. Masuk kepada masa yang disebut dengan khitbah atau melamar. Melamar itu sederhana Bapak Ibu. Nggak perlu biaya ratusan juta ya. Cukup datang keluarga dia. Gak perlu juga pakai perayaan, lamaran. Wah, undang Roma Irama gitu. Gak perlu ya. Iya. Lamaran itu satu keluarga, kita ajak keluarga besar kita berapa orang datang. Nah, di lamaran boleh bicara tentang waktu. Nah, gitu. Memang idealnya antara waktu lamaran dengan waktu menikah idealnya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama ya. Saya prosesnya 2000 awal pulang Mesir, kemudian diberikan ya oleh ustadz saya referensi ya. Kemudian awal Ramadan ta'aruf, tanggal 15 Syawal saya nikah gitu ya. Bagusnya begitu ya. Jadi sekitar sebulan atau 2 bulan lah persiapannya. Nah gitu. Jadi untuk anak perempuan ini perlu jadi pemikiran yang serius bagi bapak-bapak. Ini betul-betul ya, jangan. Ya tentu bapak dan ibu lah, suami istri lah, sepakat gitu. Tapi maksud saya yang perlu dihilangkan adalah sekat merasa tabu dan nggak enak kalau ngobrolin pernikahan dengan anak, apalagi dengan orang lain. Gak masalah gitu ya. Ini perlu ya. Saya kira itu. Kemudian nih kita lanjut ya, masih ada 2 lagi, waktunya belum habis ya. Yang keempat ya, yang perlu bahkan wajib disegerakan dan tidak termasuk dari amalan setan yang tergesa-gesa adalah apa dia? Bayar hutang. Itu dia. Iya. Itu ini Bapak Ibu. Iya. Bayar hutang tidak perlu pakai excuse. Mohon maaf, maklumi gitu ya. Ya. Dan jangan pakai konsep yang mengatakan bahwa dia belum butuh sekarang. Nah, gitu. Termasuk maaf banget sama saudara, kakak kandung, adik kandung, orang tua. Kita punya utang orang tua, tapi kita nggak boleh ngutangin orang tua ya. Iya, ya. Ayah punya utangnya sama aku enggak? Apalagi anak laki-laki ya. Ya, apa yang dia punya adalah milik orang tuanya, harus. Tapi kalau kita minjam sama orang tua, minjam sama orang tua yang nggak enak juga gitu ya. Iya, minjam sama saudara, kakak, adik, ponakan dan seterusnya. Apalagi sama orang lain. Jangan mikirnya begini, saya mau bayar, ada duit, lagi ada rezeki, tapi dia kayaknya belum butuh, masih ada gitu. Jangan. Jadi statusnya adalah apapun yang ada pada dia, kaya raya dan seterusnya, jangan dilihat itunya, tapi dilihat kemampuan kita bayar sesuai dengan janji kita. Makanya gitu. Penting itu, ya. Makanya salah satu ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang hutang piutang. Paling panjang anak ayatnya, 1 halaman sendiri dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila bidainin ila ajalin musamma faqtuhu wal yaktub bainakum. Panjang sampai. Kenapa ayatnya panjang? Karena Allah tahu kita banyak hutang gitu ya. Ayatnya paling lengkap dia. Mulai dari apa? Dicatat tanggalnya dan ada bukti hutangnya. Ya, tapi hutangnya hutang konsumtif. Kalau hutang produktif itu saya tidak menyarankan ya. Berharap usaha itu jangan dari hutang. Nanti khawatir usahanya mandek, hutangnya tambah banyak. Kemudian melakukan manuver-manuver
dan seterusnya, tabrak sana, tabrak sini, sikut sana, sikut sini, ya, angkat atasan, injak bawahan dan seterusnya untuk bukan, ya. Jadi hutang itu tidak boleh beralasan kita karena dia masih ada dan belum butuh kita tahan. Hutang itu segerakan, ketika kita punya hutang segerakan bayar. Ya, jadi kita menghilangkan isu-isu kekinian yang punya hutang lebih galak dari yang menghutangi, ya, yang punya hutang banyak dramanya, gitu ya. Usahakan begitu, ya. Hey, boleh nggak? Boleh. Bahkan justru di antara kita, ini menarik dulu ya, pada masa, kalau nggak salah masa Harun Ar-Rasyid atau siapa. Jadi ada orang yang datang dari kampung jauh sampai ke kampung itu, ya dia ceritanya sedang Bang Bara sedang apa istilahnya melakukan perjalanan gitu ya. Ya, sedang merantau melakukan perjalanan, kehabisan uang. Akhirnya dia sampaikan, saya kehabisan uang dan saya ingin melanjutkan perjalanan, tapi saya nggak punya uang. Adakah yang bisa meminjamkan uang ke saya? Ini orangnya nggak kenal, nggak ada yang kenal orang kampung situ. Kan masing-masing pada diem lah. Kebayang pada kita apa? Ini orang nggak kenal, nggak orang dari mana, nggak tahu, ya. Kenapa? Tiba-tiba minjem uang, gimana? Gimana pengembaliannya? Tapi ada satu orang yang berani meminjamkan. Apa kata orang itu? Saya pinjamkan, oke, silakan. Ditulis, memang statusnya begitu, tulis nanti bayar kapan. Bayar, dia bilang bayar, anggap aja ya, bulan depan, tanggal sekian dan seterusnya. Nanti saya kembalikan. Dikasih itu hutang oleh orang di kampung situ. Mungkin orang yang lain mikir yang lain, ya siap-siap aja, nggak dibayar, tahu orang mana gitu. Ternyata setelah sebulan berikutnya, ya, sesuai dengan janji, orang yang berhutang itu dia betul-betul komitmen menyegerakan apapun kondisinya, diantar ke kampung itu, dibayar hutangnya. Terjadilah sebuah dialog di situ, gitu kan. Pertama nanya kepada yang memberikan hutang, Anda kok berani memberikan hutang kepada orang yang nggak kenal? Gitu ya. Apa jawabannya? Saya tidak ingin umat ini dikesankan orang yang tidak percaya kepada sesama muslim. Nah, yang bayar hutang, dia saya usahakan sampai akhirnya dia jauh-jauh datang untuk bayar hutang. Apa dia bilang? Anda begitu jauh padahal nggak kenal, tapi siap betul-betul bersama. Dia bilang begini, saya tidak ingin suatu saat nanti ada umat Islam yang tidak dipercaya karena tidak amanah dalam hutang. Ya, luar biasa ya, kalau udah terjadi dua begini kan udah aman tuh. Gitu ya. Yang menghutangkan percaya dia amanah, yang punya hutang tanggung jawab. Nah ini yang susah itu ini gitu ya. Iya. Kalau sudah tanggung jawab kan nggak ada aja diusahain ya. Iya. Jadi katanya begitu terjadi. Oh iya. Jadi umat Nabi Muhammad itu yang menghutangkan percaya dia kepada yang dihutangkan, yang dihutangkan dia tanggung jawab. Nah, ya, dengan dunia sekarang apa? Ya intinya satu, kemerosotan mental. Itu aja intinya, tanggung jawabnya. Oke ya. Jadi masalah yang terkait dengan menyegerakan adalah hutang, gitu ya. Termasuk kalau rumah cicilan hutang bukan? Hutang, gitu ya. Iya. Kalau ada rezeki yang lebih, ya dibayar, gitu ya. Dibayar. Wah, saya punya duit nih, ya sekian ratus juta, bisa ditutupi nggak? Tutupi. Jangan nunggu ini, karena saya tahu biasanya gini. Kalau sudah cicilan di atas 2 tahun, masuk 3 tahun, 4 tahun, cicilannya misalkan 15 tahun. Kemudian orang itu meninggal, maka status cicilannya lunas, begitu ya.
Iya, jangan nunggu ninggal Pak, supaya pengen dapat lunas gitu kan. Iya. Kalau memang ada, segera kali. Yang kedua, saya sarankan cicilan ataupun hutang yang sifatnya nanti ke bank dan seterusnya, ke bank misalnya. Saya sarankan dan bisa memungkinkan dengan kondisi sekarang adalah transaksi syariah, ya, bank syariah, itu Pak, gitu ya. Saya termasuk yang nyicil juga, nyicil juga rumah, ya. Nah, saya minta, saya mau transaksi pakai syariah. Wah, susah Pak, ini kita sudah kerjasama dengan bank ini. Oh silakan, kalau nggak bisa saya nggak jadi. Diusahain sama dia, ada bisa, ya. Saya sebut aja, banyakan kan BTN. Ini BTN syariah ada juga. Saya mau pakai yang syariah. Walaupun developer sudah kerjasama dengan itu, tapi saya minta syariah. Dikasih, bisa. Kenapa? Kita lebih aman, ya. Kecuali memang tidak ada jalan lain kecuali harus pakai itu lain ceritanya. Itu namanya darurat. Tapi kalau sekarang BCA punya syariah, kemudian yang lain, apalagi BNI, BSM sama BRI itu masalah ya. Itu kan sudah merger menjadi BSI ya. BSI bisa gitu. Jangan mikir wah marginnya ternyata lebih gede dengan syariah. Jangan mikir gitu Pak, mikir berkahnya gitu ya. Toh perbedaannya juga nggak terlalu besar. Waktu kita udah habis ya. Satu lagi terakhir ya, yang perlu disegerakan. Dan ini bukan jadi dari amalan setan tergesa-gesa, adalah ini penting buat kita, apalagi seusia-usia Bapak ya. Apa itu? Menyegerakan taubat. Wah, ini. Udah ini mah penutup lah ya. Semuanya bisa. Jangan menunda. Dan taubat itu ciri dari orang yang optimis. Bapak Ibu, taubat itu ciri dari orang yang penuh harap sama Allah. Ya. Dan orang-orang yang dikatakan ya, orang iblis dan seterusnya adalah tipe makhluk yang pesimis. Nggak mau taubat, ya. Iblis itu salah satunya, dia nggak mau taubat sama Allah, pesimis. Tapi orang beriman itu cirinya dia optimis, penuh harap dari Allah. Nah, taubat kita itu makanya dimotivasi oleh itu. Jangan pernah berpikir taubat saya diterima enggak ya. Jangan pernah berpikir begitu. Ya. Kalau kita mikir begitu, yakinkan itu adalah bisikan setan. Supaya kita tidak mau bertobat atau bertobat sekedar formalitas gitu ya. Sekedar basa-basi ya. Sama Allah nggak boleh basa-basi, serius. Ya Allah, ya, tadi sedikit, ya Allah saya terlewat. Kenapa? Ya ketika sholat zuhur, ya ternyata saya masih tidur ya Allah. Itu juga bagian dari. Jadi Bapak Ibu, maksiat dan taubat itu tidak terkait secara langsung sesuatu yang dilarang secara hukum syariat haram. Saya taubat kalau berzina misalkan, atau mencuri, atau korupsi. Bukan. Tapi bagi kita untuk meminimalisir segala amalan-amalan yang berpeluang untuk bermaksiat, segera kita tahu. Ya Allah, kenapa saya tidak sholat subuh berjamaah? Padahal itu masya Allah luar biasa ya. Ampuni ya Allah gitu. Supaya apa? Nanti ada motivasi kita untuk betul-betul komitmen ibadah kita, gitu ya. Ya Allah, ya mohon ampun ya Allah. Biasanya saya satu hari bisa 1 juz. Ini setengah juz juga nggak ada ya Allah. Kenapa? Hari Minggu. Hari apa? Hari kondangan nasional. Gitu ya. Pagi kondangan makan, nanti sore ada kondangan makan lagi. Maghrib ada kondangan makan lagi. Pada Isya peler udah gitu ya. Baru-baru ngehatamin 1 juz misalnya. Itu juga bagian. Tapi bukan sebuah dosa besar ya. Ini bagian dari cara kita untuk menjaga komitmen kita dalam ibadah sehingga kita betul-betul bisa menjaga yang sunnah sekalipun sunnah tidak terlewatkan oleh kita.
Aku lupa ya, astagfirullahaladzim, mohon maaf agak terlewat waktunya. Barakallahu fikum. Saya ucapkan terima kasih. Iya, Ali itu radhiyallahu anhu-nya tetap ada. Tapi kemudian ada karramallahu wajahnya, itu adalah satu penghormatan kepada beliau. Yang karramallahu wajah itu artinya, kalau radhiyallahu anhu kan Allah meridhoi mereka gitu ya. Kalau karramallahu wajah, Allah memuliakan wajah dia. Wajah itu yang paling kental dengan wajah adalah penglihatan. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib menurut riwayat adalah orang yang semasa hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Ya, tidak pernah melihat kemaluannya, sehingga wajahnya itu ya Allah muliakan. Gimana bapak-bapak? Ada yang belum pernah lihat? Apalagi kalau kencing ya. Iya. Ya, itu salah satu dari riwayatnya begitu. Riwayatnya begitu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah sosok orang yang dan termasuk orang yang sangat ini sekali tentang ilmu ya. Ya, tapi tetap kemuliaan sahabat itu masing-masing punya kemuliaan. Kita nggak boleh ekstrim kayak Syiah, sehingga Syiah mengatakan Ali lah yang terbaik dari semua. Nggak boleh begitu. Ali punya amalan yang sangat bagus, tapi sahabat yang lain juga punya kekhususan yang lain. Itu ya, pertama gitu ya. Yang kedua, Bu Yanti ya, susah ditagih hutang, drama dan seterusnya. Saya kemarin mempelajari fikih, saya belajar juga tentang fikih muamalah syariah. Jadi pertama, dasar dari menghutangkan itu statusnya adalah tidak wajib. Itu ya. Artinya begini, kalau ada orang yang minjam hutang kepada kita, status kita itu bukan wajib, bukan harus memberikan hutang. Nggak ada kewajiban kita untuk menghutangkan, itu yang pertama. Ya, jadi ketika bicara tentang hutang, kita wajib nih harus ngasih. Nggak ada, fikih itu nggak bicara begitu. Ya, kita bicaranya pada fakta di lapangan ternyata memang luar biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat dari aspek kemungkinan untuk membayarnya gitu. Makanya bank itu menghutangkan kepada kita, pasti dia sudah mengetahui potensi kita bayar kita gitu. Makanya wajar semakin tua orang berhutang ke bank transaksi cicilan, maka jangka waktunya semakin pendek gitu ya. Ya. Tapi kalau dia baru umur 25, bisa 15 tahun, bisa 30 tahun, potensi bayar hutangnya masih besar gitu ya. Jadi potensi bayar hutang juga dilihat gitu. Kalau kemudian potensi bayar hutangnya kecil, ya kita di situ harus bikin dua pilihan. Pertama, tetap menghutangkan dengan status entah kapan dia bayarnya. Yang kedua, kita status dari awalnya bukan menghutangkan tapi memberikan sesuai kemampuan kita. Saya suka ada tanggung begitu Pak, ya saudara ya, saudaranya jauh, Pak Haji gitu ya, saya butuh banget punya 200.000, saya bisa sama istri, Umi ya, jangan status hutang gitu ya, karena kita tahu kondisinya, statusnya udah hanya berikan sedekah, nggak usah dikembalikan, tapi tidak mesti sesuai yang dia minta gitu, ya, dia punya minjam 200.000, kasihnya 100.000 misalkan, karena itu kita mampu segitu, jangan dianggap ini hutang, sudah ini adalah pemberian dari saya, itu lebih aman. Tapi kalau yang 1 miliar jangan ya, belum tentu ikhlas masalahnya. Iya. Kalau bentuknya untuk usaha, bagusnya jangan menghutangi tapi saham. Itu fikihnya gitu. Saham itu artinya kita tahu usahanya jelas seperti apa, kita pelajari dan akhirnya kita bisa melihat bahwa di situ ada potensi dia bisa bayar hutang, sekaligus ada profit yang bisa di-share. Di situ ya. Jadi kalau ada orang usaha, bagusnya dia
saham aja kerjasama dan seterusnya. Saham itu kan bisa jadi satu sohibul mal, yang kedua sohibul amal. Sohibul mal itu artinya pemilik modal, yang kedua sohibul amal, dia pemilik operasional, dia yang ngejalanin. Tapi tetap harus diikat oleh sebuah ikatan, aturan hukumnya jelas, statusnya juga jelas, ladang usahanya juga jelas dan seterusnya. Semuanya harus jelas, gitu ya. Saya kira itu ya, Bu Yanti ya. Tinggal kepada Bu Yanti aja berapa nominalnya. Kalau mau bahasanya di tengah jalan, boleh. Saya ikhlasin yang separuhnya aja misalkan. Iya. Tapi kalau memang saya tetap butuh, ya silahkan bersabarlah untuk itu dan doakan juga dia. Ya, kenapa? Jangan sampai hutang itu memperuncing persaudaraan kita atau menimbulkan kebencian-kebencian pribadi yang sebetulnya awalnya kita niat ngebantu malah terjadi goresan tentang persahabatan atau persaudaraan. Itu yang memang dalam Islam.